Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 22 November tahun 2022 adalah peringatan wajib Santa Cecilia, perawan dan martir. Berdasarkan legenda kuno, Santa Cecilia adalah seorang gadis Roma yang telah menjadi Kristen. Sejak kecil ia berikrar kepada Allah untuk hidup suci murni dan tidak menikah. Namun ketika sudah dewasa, orang tuanya mempertunangkan dia dengan Valerianus, seorang pemuda yang berhati mulia dan jujur, tetapi masih kafir. Sebagai anak yang mulai beranjak dewasa, ia cukup bijaksana menghadapi ulah orang tuanya. Ia tidak menolak permintaan kedua orang tuanya karena ia yakin Tuhan yang Maha Kuasa akan membantunya dalam niat baiknya. Ketika hari perkawinannya tiba, ia berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Setelah menjadi seorang istri, Cecilia dengan berani berkata kepada suaminya mengenai tekadnya untuk hidup suci itu. Valerianus pun mematuhi apa yang diikrarkan oleh istrinya itu setelah melihat malaikat pelindung yang selalu menjaga Cecilia. Valerianus pun turut menjadi Kristen setelah dibaptis oleh Paus Urbanus. Kedua suami istri ini terus mempertahankan imannya di tengah penganiayaan terhadap pengikut-pengikut Kristus oleh Kekaisaran Romawi. Setelah suaminya dibunuh, Cecilia pun ikut ditangkap dan disiksa dengan berbagai macam cara. Akhirnya ia pun meninggal sebagai seorang martir Kristus pada tahun 230. Dalam abad kelima di Roma, didirikan sebuah gereja basilik untuk menghormatinya, dan devosi-devosi rakyat kemudian segera mengangkatnya sebagai pelindung paduan suara dan musik gerejawi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 20. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai,
sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan cepat merasa sudah mantap. Jangan cepat merasa solid dan mantap
dengan proses atau perjalanan iman. Demikianlah saya mengerti perkataan Yesus tentang bait Allah yang akan diruntuhkan. Sebab ada begitu banyak kenyataan hidup ini yang akan terasa begitu mengejutkan, meresahkan, mengecewakan, mengaburkan, dan menggoncangkan. Entah itu dalam hubungan personal dalam relasi keluarga, sosial, ataupun dalam hubungannya dengan kenyataan-kenyataan tak terduga lainnya. Dunia pekerjaan, fakta lingkungan alam, pandangan-pandangan sosial, sakit penyakit, dan lain-lain. Rentetan kenyataan hidup yang pasti akan kita alami seperti pergumulan, kesulitan, dan tantangan bisa meruntuhkan bait Allah kita. Artinya, ada saat di mana iman seakan tak bisa lagi dijadikan penopang, kekuatan, dan pelindung, tak bisa lagi dijadikan sumber jawaban, oleh karena begitu gencarnya pandangan-pandangan di luar, pun saat bait Allah itu tak lagi menarik karena muncul rasa jenuh dan bosan terhadap ajakan untuk beriman. Itulah sebabnya Yesus berujar, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan runtuh." Jadi, jangan berhenti pada kebanggaan tanpa niat untuk selalu memperbarui dan meningkatkan mutu. Lalu kapankah keruntuhan itu akan terjadi? Yesus tidak memberikan jawaban. Artinya, hal itu bisa terjadi kapanpun. Karenanya dia berujar, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan." Lalu apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita? Pertama, pahamilah bahwa sekarang kita berada pada jalan, kebenaran, dan kehidupan. Artinya, tetaplah setia, jangan kendorkan semangat, jangan lunturkan hasrat iman, sekalipun ada goncangan sebesar apapun, entah itu hasutan, entah itu problem, entah itu sakit penyakit, entah itu kegagalan-kegagalan, entah itu penganiayaan, entah itu cibiran, dan lain-lain. Sebab sesungguhnya kita tidak salah berpijak. Kedua, pahamilah bahwa iman itu berjalan seiring dengan berputarnya roda kenyataan hidup kita. Artinya, iman tidak menjamin kita selamanya berada pada titik teratas hidup ini. Lihatlah Yesus, Sang Anak Manusia itu. Mengertilah bagaimana Dia berjalan, bagaimana Dia berkarya. Dalam setiap jatuh dan bangunnya, bahkan pada saat penderitaan pun, kematian yang tak lagi dapat dielakkan. Semoga demikian. Amin.